Namo Sang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Sehat? Oke, pada hari ini kita akan kembali belajar agama Buddha dengan Cici Neri. Nah, hari ini kita akan belajar tentang 8 kondisi duniawi. Sebelum mulai, mari kita semua merangkapkan kedua tangan di depan dada. Kita akan membacakan nama Karagata. Nama Karagata kita mulai. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abiwademi. Swakato bhagawata dhammo dhammang namasami. Supatipanyo bhagavato sawaka sangho sanghang namami. Sabesata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Adik-adik, umumnya setiap orang ingin terus hidup senang, terkenal, dipuji, serta selalu untung. Di sini ada nggak yang ingin hidup senang? Atau ada nggak yang mau terkenal? Atau ada nggak yang ingin dipuji terus? Nah, tetapi tidak semua harapan sesuai dengan kenyataannya. Mengapa? Karena terdapat 8 kondisi yang pasti dalam kehidupan ini yang terbagi dalam 4 pasang. Apa saja? Ada untung dan rugi, ada terkenal dan tidak terkenal, ada dipuji dan dicela, dan bahagia dan menderita. Apa dan bagaimana 8 kondisi duniawi? Mari kita ikuti pembahasannya berikut ini. Kondisi duniawi yang pertama adalah untung dan rugi. Untung artinya mendapatkan nasib yang baik. Hidupnya mujur, banyak rezekinya. Dalam berdagang selalu mendapatkan keuntungan. Kalau rugi artinya tidak memperoleh sesuatu yang berguna, tidak memiliki nasib yang baik. Dalam hal berdagang tidak mendapatkan laba atau keuntungan. Untung dan rugi adalah dua hal yang selalu berpasangan adik-adik. Umumnya setiap orang menginginkan hidup yang beruntung, tetapi setiap orang juga tidak dapat menghindari ketidakberuntungan atau kerugian. Ya, hidup itu kadang beruntung, kadang rugi. Berharap untuk memperoleh untung dan menghindari rugi boleh-boleh aja kok adik-adik. Kan itu manusiawi. Setiap keputusan harus diambil. Setiap keputusan juga memiliki untung dan ruginya. Tidak ada yang sepenuhnya untung, tidak ada yang sepenuhnya rugi. Nah, bila kita ingin beruntung, maka kita harus sering berbuat kebaikan atau karma baik. Ingat, sesuai benih yang ditabur, itulah yang akan kita petik adik-adik. Nah, kondisi duniawi yang kedua adalah terkenal dan tidak terkenal. Terkenal artinya diketahui masyarakat umum. Banyak orang yang mengetahuinya, serta termasyhur. Sebaliknya, kalau tidak terkenal berarti tidak diketahui umum. Tidak banyak orang yang mengetahuinya dan tidak termasyhur. Di sini ada nggak yang mau terkenal? Wah, semuanya ingin terkenal. Terkenal dan tidak terkenal adalah pasangan keadaan dunia yang tidak dapat dihindari adik-adik. Umumnya orang menyukai dan bergembira jika kebaikan dirinya terkenal. Dan sebaliknya, orang akan kecewa dan sedih jika kebaikannya tidak dikenal. Adik-adik bagaimana?
Apakah suka menjadi orang yang terkenal karena kebaikan atau sebaliknya? Nah, adik-adik, menjadi terkenal itu boleh-boleh saja ya, karena memang benar ketika orang terkenal ada rasa bangga, rasa senang, dan bahagia. Tetapi jika menjadi terkenal kemudian perilakunya tidak benar, menjadi sombong, kemudian menjadi orang yang jahat, ini akan mengakibatkan kekecewaan, kesedihan, gelisah, dan kehancuran. Karena itu, menjadi terkenal harus berhati-hati ya. Jangan karena terlalu ingin terkenal, kemudian tidak bisa mengontrol diri, sehingga terjun ke hal-hal negatif. Jika terjebak, maka akan sulit sekali mengembalikan kehidupannya seperti sedia kala adik-adik. Nah, menjadi terkenal itu ada dua sebabnya. Ada yang pertama karena terkenal karena keunggulannya. Ada juga yang terkenal karena kekurangannya. Adik-adik kira-kira mau terkenal karena keunggulannya atau kekurangannya? Keunggulannya ya. Sesungguhnya tidak ada orang yang benar-benar bodoh di dunia ini. Karena setiap orang memiliki kekurangan dan keunggulan masing-masing. Dengan cara yang tepat, orang yang bodoh tadi dapat menjadi pandai. Caranya bagaimana? Dengan rajin belajar, tidak berputus asa. Ya, teruslah berjuang dan belajar. Niscaya suatu saat nanti akan berubah sesuai dengan keinginan kita. Jadilah orang yang terkenal karena kebaikannya, bukan karena kejahatannya atau kebodohannya ya adik-adik. Baik, kita masuk lagi pada kondisi duniawi yang ketiga, yaitu dipuji dan dicela. Dipuji dan dicela adalah keadaan yang pasti terjadi pada semua orang. Orang yang suka akan memuji-mujinya. Sebaliknya, kalau orang yang tidak suka, mereka akan mencelanya. Nah, dengan demikian, kita harus hati-hati. Jangan suka mencela, jangan suka menghina orang lain. Oke, sekarang bagaimana jika pujian atau celaan datang kepada kita? Apakah kita senang-senang secara berlebihan atau kita sedih secara berlebihan? Nah, jawabannya adalah kita harus tetap sadar, kita harus tetap eling, waspada ya, tidak boleh berlebihan. Kita harus bijak dalam menyikapi pujian dan celaan. Pujian yang tulus perlu dilakukan, betul. Karena dengan pujian yang tulus dapat menyebabkan persahabatan semakin akrab. Dengan pujian pertolongan bisa didapat. Dengan pujian membuka pembicaraan yang baik dengan orang lain. Tetapi ingat, dengan pujian kalau kita memberikan pujian yang palsu atau tidak benar atau rayuan, itu sebaiknya jangan dilakukan karena akan mendatangkan ketidakharmonisan dan keretakan persahabatan. Maka adik-adik, bila ada temannya nanti berbuat baik, pujilah dengan tulus, jangan malahan diejek. Atau ketika kawannya mungkin jatuh atau luka, jangan diejek, ditolong ya, seperti itu. Kita masukin kondisi duniawi yang keempat, yaitu bahagia dan menderita. Bahagia dan menderita adalah pasangan keempat yang tidak bisa kita hindari adik-adik. Ketika kita mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, maka timbullah bahagia. Dan bila kesenangannya berakhir, maka timbullah derita. Memang begitu, ada hidup ini ya, ada bahagia, ada menderita. Ini datang silih berganti. Sedih atau menderita disebabkan karena keinginan kita yang tidak tercapai.
Jika keinginannya sangat banyak, ingin sepatu baru, ingin tas baru, ingin pergi ke sana, ingin pergi ke situ, maka kemungkinan untuk menderita sangat banyak. Kenapa? Karena terlalu banyak keinginan yang ingin kita capai. Padahal belum tentu kita bisa mendapatkannya. Benar nggak? Jadi adik-adik, kalau keinginannya berlebihan, itu adalah sebab dari penderitaan. Oleh karena itu, kita harus dapat menekan keinginan kita atau mengurangi. Tidak boleh berlebihan. Jika memiliki keinginan yang tidak berlebihan, maka akan lebih terasa bahagia. Hiduplah sederhana, tidak menginginkan hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan. Banyaklah berbuat kebaikan, karena dengan kebaikan adalah sebab dari kebahagiaan. Dengan banyak berbuat baik, maka kebahagiaan akan menyambung terus. Contoh, saya kasih contoh ya. Misalnya begini, dengan adik-adik rajin belajar, maka akan memperoleh nilai yang tinggi dan akan naik kelas. Nah, dengan adik-adik naik kelas, maka papa dan mamanya akan sayang dan bangga kepada adik-adik semua. Benar tidak? Nah, dengan demikian kebahagiaan kita akan terus sambung menyambung karena kita berbuat kebaikan. Sampai di sini adik-adik mengerti? Oke, kita sudah hampir selesai. Sebelum selesai, Cici akan ulangi kembali. Ingat, hari ini kita sudah belajar 8 kondisi duniawi. Ayo sama-sama saling mengingatkan dengan Cece. Yang pertama ada kondisi apa? Ada untung dan rugi. Yang kedua, terkenal dan tidak terkenal. Yang ketiga, ada dipuji dan dicela. Yang terakhir, bahagia dan menderita. 8 kondisi duniawi ini datangnya silih berganti. Adik-adik, setelah kita belajar ini, adik-adik sudah paham. Wah, kalau begitu tidak boleh berlebihan, tidak boleh terlalu bahagia, tidak boleh terlalu sedih, tidak boleh terlalu banyak keinginan, harus hidup sederhana. Nah, sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, Cece ada berikan latihan untuk adik-adik kerjakan di rumah. Ada 8 soal, dan 8 soal ini adik-adik boleh kerjakan menurut adik-adik. Yang pertama, apa arti untung dan rugi? Yang kedua, bagaimana cara agar menjadi orang yang selalu beruntung? Yang ketiga, mengapa seseorang bisa terkenal? Yang keempat, apa keuntungan dan kerugian menjadi orang yang terkenal? Yang kelima, bagaimana cara menjadi orang yang terkenal dengan kebaikannya? Yang keenam, mengapa seseorang harus bersabar dalam menghadapi pujian dan celaan? Yang ketujuh, bagaimana cara menghadapi celaan agar tidak memberikan pengaruh buruk pada kita? Dan yang terakhir, bagaimana ya cara mengatasi kesedihan atau kecewa? Oke deh adik-adik, demikianlah pelajaran pendidikan agama Buddha pada hari ini. Akhir kata dari Cece, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya.